Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Rizky Hasan Fauzi dari Prodi Teknik Informatika ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 11 saya dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI dengan berjudul Penerapan Transfer Learning VGG 16 untuk klasifikasi jenis sayuran berbasis web menggunakan Flux. Nah, ya perkembangan AI ini ya khususnya pada bidang computer vision telah banyak dimanfaatkan untuk membantu proses pengenalan objek melalui citra digital. Ya, salah satunya penerapan computer vision adalah dengan klasifikasi gambar, yaitu proses mengenali suatu objek berdasarkan gambar yang diberikan. Nah, pada penelitian ini ya saya memilih studi kasus klasifikasi jenis sayuran karena beberapa jenis sayuran memiliki bentuk dan warna yang hampir sama sehingga terkadang sulit dibedakan secara manual. Oleh karena itu, saya membangun sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengidentifikasi jenis sayuran secara otomatis menggunakan transfer learning VGG 16. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan metode transfer learning. Tadi saya bilang, terus membangun klasifikasi jenis sayuran, terus ya untuk menghasilkan aplikasi yang sudah digunakan melalui prediksi gambar sayuran gitu ya. Terus untuk mengimplementasikan model tersebut ke dalam aplikasi berbasis web, terus menggunakan Flux juga. Terus untuk datasheetnya ini saya menggunakan berasal dari Kaggle bernama Vegetable Image Dataset. Pada penelitian ini saya menggunakan 10 kelas sayuran ya. Itu ada cabai, capsicum, karot, cauliflower, cucumber, papaya, potato, pumpkin, radish, tomato. Nah, jumlah dataset ini terdiri dari 10.000 data training, 2.000 data validation, 2.000 data testing. Jadi sehingga total terdapat 14.000 gambar. Nah, untuk metode ya saya menggunakan metode transfer learning VGG 16. Model VGG 16 ini merupakan model CNN yang telah dilatih menggunakan datasheet ImageNet sehingga memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang sangat baik. Nah, pada penelitian ini saya juga menggunakan VGG 16 sebagai filter ekstraktor menggunakan kemudian menambahkan beberapa layer baru yaitu flatten, dense 256 neuron, dropout, dense output dengan aktivasi submax. Jadi model ini menggunakan dilatih pakai tensor flow dan keras. Untuk parameter pelatihannya ya digunakan menggunakan image size 224 x 224 pixel, terus bedside-nya 32, tapi sih saya diubah sama ePOS-nya saya 12 karena ya laptop saya kurang memadai ya. Terus lumayan cukup lama makanya saya pakai ePOS 12. Terus optimizer Adam, learning rate 0,0001. Untuk hasil training, proses training ini ya memperoleh hasil yang lumayan cukup bagus lah, nggak terlalu bagus ya terlalu jelek juga. Untuk training accuracy-nya 96%, terus validasinya 99%, tes accuracy-nya 99%. Sedangkan nilai di tesnya 0,0383. Itu mungkin agak inilah kurang bagus juga sih. Bagus tapi gak terlalu jelek ya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang merupakan klasifikasi sayuran merupakan tingkat akurasi yang lumayan lah. Terus pada aplikasinya saya deploy pakai Railway. Nah, pada halaman utama terdapat informasi mengenai aplikasi serta tombol untuk memilih gambar. Itu nanti ada di itu about juga pengguna juga cukup menekan tombol upload image kemudian memilih gambar sayuran yang akan diuji. Nanti saya juga akan contohkan. Nanti saya akan masukkan gambar langsung dipredik. Nanti juga sistem akan melakukan processing kemudian menjalankan model VGG 16. Terus pada saat kemudian aplikasi menampilkan hasil prediksinya bagaimana. Sehingga misal hasil prediksinya
yang nanti saya akan ini misal tomato atau potato gitu. Terus seluruh proses prediksi dilakukan secara otomatis menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya itu. Nah, untuk source code selanjutnya saya memperlihatkan struktur project ini terdiri dari beberapa file utama, yaitu APPY sebagai aplikasi pelaksana, terus train model untuk proses pelatihan model, predict PY untuk melakukan prediksi, folder templates sebagai tampilan website, folder static untuk CSS, JavaScript, dan gambar, terus folder model yang berisi model hasil training. Selain itu, project ini juga telah diunggah di GitHub sehingga seluruh source code dapat diakses secara online. Untuk kelebihan aplikasi ini, jadi menggunakan model yang pertama menggunakan model transfer learning VG16 yang memiliki akurasi tinggi. Terus proses prediksi berlangsung dengan cepat, tampilan berbasis web sehingga mudah digunakan. Terus juga dapat dijadikan media pembelajaran maupun pengembangan penelitian computer vision. Untuk kekurangannya, adapun kekurangan penelitian ini yaitu model hanya mengenali 10 jenis sayuran sesuai database yang saya gunakan. Selain itu, akurasi model mesti dipengaruhi oleh kualitas gambar, pencahayaan, dan sudut pengambilan gambar. Terkadang ketika kita memprediksi, kadang CI-nya tidak sesuai dengan apa yang kita masukkan dalam gambar itu, atau hasilnya tidak sesuai gitu. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya bisa dikembangkan lagi, kayak menambahkan jumlah datasheet, menambahkan jumlah kelas sayurnya, terus membandingkan performa dengan model lainnya seperti ResNet 50, MobileNet, FNet, terus maupun Exception. Pengembangan aplikasi ini agar dapat digunakan pada paket mobile juga, agar lebih mantap lah, lebih enak gitu. Nah, kesimpulannya ya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan ya, metode transfer learning ini VG16 berhasil diterapkan untuk klasifikasi jenis sayuran menggunakan flux, terus modelnya dengan pakai tes akori yang sebesar 99,15%, sehingga performa lumayan cukup baik. Terus aplikasi juga dapat dikembangkan yang mampu proses prediksi secara otomatis melalui antarmuka web sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Tuh ya, mungkin ya cukup sekian dari presentasi dari tugas 11 saya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf juga apabila ada kekurangan, banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.